Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Rani dan selamat pagi teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai pembuatan keputusan manajerial. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami yaitu Tika Dian Afifa dengan NPM 2010104017. Selamat terima dengan NPM 2010104083. Rizky Baktiana dengan NPM 2010104105. Definisi pembuatan keputusan. Pembuatan keputusan adalah proses melakukan penilaian untuk menjatuhkan pilihan. Keputusan ini diambil setelah melalui beberapa perhitungan dan pertimbangan alternatif. Sebelum pilihan dijatuhkan, ada beberapa tahap yang mungkin akan dilalui oleh pembuat keputusan. Pembuatan keputusan merupakan suatu proses yang mengkombinasikan pendekatan yang rasional dan judgmental, yang prosesnya tidak dapat diformulasikan secara lengkap. Dalam proses pengambilan keputusan akan selalu menghadapi resiko yang berpengaruh pada proses judgement itu sendiri. Oleh karena itu, pemahaman terhadap proses pengambilan keputusan pada masalah yang kompleks sangatlah penting agar dapat mengambil keputusan dengan baik dan menghadapi resiko dengan bijak. Tahap-tahap pembuatan keputusan yaitu ada 8 tahap. Yang pertama, mendefinisikan masalah, menentukan syarat penyelesaian masalah, menetapkan tujuan penyelesaian masalah, mengidentifikasi alternatif penyelesaian masalah, mengembangkan kriteria penilaian, memilih cara pembuatan keputusan, menerapkan cara untuk memilih alternatif terbaik, dan yang kedelapan, mengambil keputusan atas penyelesaian masalah. Masalah dalam pembuatan keputusan. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan suatu keputusan memiliki kualitas yang baik atau yang buruk. Faktor-faktor tersebut berasal dari internal maupun eksternal. Contoh faktor internal meliputi karakteristik pribadi seperti sifat dan tipe individual, pengalaman, pengetahuan, dan keahlian. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari lingkungan tempat individual berada. Menurut Kreitner dan Kenicki, masalah dan kendala yang membatasi pengambilan keputusan rasional adalah bounded rationality, yaitu suatu gagasan mengenai para pembuat keputusan yang terbatasi atau terikat oleh berbagai hambatan ketika sedang mengambil keputusan. Konsekuensi atas kendala-kendala yang dapat menyebabkan hambatan ketika sedang mengambil keputusan yang pertama adalah pemrosesan informasi terbatas. Sistem pemrosesan menunjukkan pembuatan keputusan yang tidak dapat memproses informasi secara simultan. Yang ketiga, menyebabkan terjadinya heuristik. Yang keempat, terjadinya pilihan solusi dengan standar minimum. Pembuatan keputusan rasional versus rasional terbatas. Rasional pada dasarnya mengacu pada proses pembuatan keputusan yang secara logis diharapkan mencapai hasil optimal. Proses pembuatan keputusan rasional meliputi 6 tahap. Yang pertama, mendefinisikan suatu masalah, mengidentifikasi kriteria semua faktor untuk memenuhi tujuan, memberi bobot pada masing-masing faktor, mengidentifikasi semua alternatif yang relevan, merating alternatif pada setiap faktor yang relevan, memilih alternatif optimal. Rangkaian bounded rationality memandang bahwa individual memiliki keterbatasan pengetahuan untuk mengidentifikasi masalah karena kurangnya kepemilikan informasi, adanya keterbatasan waktu dan biaya yang menyebabkan terbatasnya ketersediaan kuantitas informasi yang berkualitas. Pembuatan keputusan hanya menyiapkan sejumlah kecil informasi karena keterbatasan mengingat informasi, keterbatasan intelijensi, dan persepsi yang dapat mempengaruhi kemampuan pembuat keputusan memperhitungkan secara akurat. Menurut Simon, bounded rationality terdiri dari 2 konsep sentral, yaitu pencarian dan satisficing. Pencarian menunjukkan seberapa ekstensif pembuatan keputusan mencari informasi sebagai panduan dalam pembuatan keputusan. Satisficing merupakan proses mengakhiri pencarian informasi untuk membentuk judgement. Bounded rationality membuat individual mengembangkan rule of thumb untuk menyederhanakan pemrosesan informasi yang disebut dengan heuristik.
Bounded rationality membuat individual mengembangkan rule of thumb untuk menyederhanakan pemrosesan informasi yang dikenal dengan heuristik. Heuristik adalah suatu strategi adaptif yang digunakan manusia untuk mengatasi keterbatasan dalam kapasitas pemrosesan informasi. Ada bermacam-macam heuristik. Yang pertama, heuristik ketersediaan. Seseorang membuat keputusan berdasarkan informasi yang ada dalam memorinya, pada umumnya adalah informasi yang baru saja terjadi, yang sangat menonjol atau yang sering didengar. Keunggulannya adalah bermanfaat bagi strategi pembuatan keputusan manajerial karena availability-nya mengarah pada judgement yang akurat selama bentuk peristiwa dengan frekuensi munculnya lebih besar. Kelemahannya adalah ketersediaan informasi dipengaruhi oleh banyak faktor yang tidak berkaitan dengan frekuensi objektif dari suatu peristiwa. Yang kedua, heuristik kemiripan. Ini memungkinkan terjadinya peristiwa melalui kemiripan atas perulangan kejadian yang sama, atau disebut juga sebagai strategi penyederhanaan keputusan. Keunggulannya adalah suatu perkiraan yang terbaik, sedangkan kelemahannya adalah mengarahkan seseorang pada perilaku irasional dan buruk secara moral. Contohnya adalah diskriminasi. Yang ketiga, nilai awal dan penyesuaian. Seseorang membuat keputusan berdasarkan suatu patokan tertentu, kemudian melakukan penyesuaian terhadap patokan tersebut. Keunggulannya, nilai awal dapat diperoleh dari informasi sebelumnya ataupun tahun sebelumnya. Sedangkan kelemahannya, perbedaan nilai awal dapat menyebabkan keputusan yang berbeda untuk masalah yang sama. Bias kognitif dari heuristik. Bias kognitif merupakan suatu situasi ketika seseorang tidak secara tepat menerapkan heuristik dalam membuat keputusan. Beberapa bias kognitif sebagai akibat ketidaktepatan penerapan heuristik. Bias heuristik ketersediaan. Easy to recall. Individual menilai kejadian yang lebih mudah diingat daripada dari memorinya, yaitu kejadian yang didasarkan pada informasi yang terus-menerus atau sering muncul dan informasi yang baru saja terjadi. Retrievability, mengingat kembali informasi berdasarkan struktur memori. Yang ketiga, presumed association. Individual seringkali melakukan kesalahan atas dugaan adanya hubungan atau kesamaan akibat adanya dua kejadian yang terjadi bersamaan. Yang kedua, bias heuristik keterwakilan. Mengabaikan tarif dasar. Individual sering mengabaikan tarif dasar dalam menilai kemungkinan suatu peristiwa apabila terdapat informasi deskriptif lain yang tersedia meskipun informasi tersebut tidak relevan. Mengabaikan ukuran sampel. Seringkali individual gagal mengapresiasi ukuran sampel dalam menilai reliabilitas informasi sampel. Ukuran sampel jarang digunakan dalam intuisi pembuatan keputusan. Yang ketiga, kesalahpahaman terhadap kesempatan. Individual cenderung melihat serangkaian data yang dihasilkan oleh random terlihat random, bahkan ketika rangkaian data tersebut terlalu pendek untuk diharapkan valid secara statistik. Yang keempat, regression to the mean. Individual cenderung mengembangkan prediksi berdasarkan pada asumsi korelasi sempurna dengan data masa lalu. Yang terakhir, the conjunction fallacy. Individual membuat judgement sesuai dengan tingkat deskripsi spesifik berkaitan dengan kategori yang lebih luas. Yang ketiga, bias heuristik awal dan penyesuaian. Ada insufficient anchor adjustment. Individual cenderung bias pada initial anchor dan tidak melakukan penyesuaian yang memadai meskipun initial anchor tidak relevan ketika membuat keputusan. Kedua, conjunctive and disconjunctive event bias. Individual sering overestimate terhadap probabilitas terjadinya peristiwa-peristiwa yang terjadi bersamaan dan underestimate terhadap probabilitas terjadinya peristiwa-peristiwa yang terjadi secara independen. Yang ketiga, terlalu percaya diri. Individual terlalu percaya diri mengenai kemampuan estimasi dan tidak mengetahui ketidakpastian yang aktual. Yang keempat, bias heuristik lain.
ada terperangkap konfirmasi. Individual cenderung mencontoh bukti konfirmatori dan mengabaikan pencarian informasi yang tidak mengkonfirmasi dalam pembuatan keputusan. Yang kedua, hindsight and course of knowledge. Bias hindsight adalah bias melihat masa lalu. Hindsight bias menurut Brown and Solomon dalam psikologi merupakan persepsi alami atas suatu peristiwa yang telah terjadi, yaitu secara khusus subjek yang menyatakan bahwa suatu outcome partikular terjadi ditentukan dengan outcome suatu probabilitas kejadian yang secara signifikan lebih tinggi dibandingkan dengan subjek yang tidak menyatakan bahwa suatu outcome akan terjadi. Strategi peningkatan pembuatan. Di dalamnya terdapat 4 strategi alternatif dan komplementer untuk membuat keputusan lebih baik menurut Bazerman 1994. Yang pertama, memperoleh pengalaman dan keahlian. Individual akan mengkoreksi judgement-nya dengan belajar dari umpan balik keputusan di masa lalu. Hal yang menyebabkan umpan balik yang akurat dan cepat sulit dipenuhi, yaitu luaran seringkali ditunda dan tidak mudah dihubungkan dengan tindakan tertentu. Variabilitas dalam lingkungan menurunkan reliabilitas umpan balik. Tidak ada informasi mengenai outcome yang akan muncul apabila suatu keputusan lain dipertimbangkan. Dan terakhir, keputusan penting yang paling unik melupakan peluang. Yang kedua, pengurang biasan judgement merupakan prosedur untuk mengurangi atau mengeliminasi bias kognitif pembuatan keputusan. Strategi untuk debiasing judgment dapat meliputi unphrasing, change, dan rephrasing. Yang ketiga, menggunakan model linear berdasarkan pertimbangan ahli. Alternatif memitigasi adanya bias judgment adalah pakar untuk membangun model linear yang menstimulasi judgment dalam pembuatan keputusan. Alat analisis statistik yang biasanya digunakan adalah analisis regresi. Pendekatan model linear ini menuntun seseorang pakar pembuat keputusan berdasarkan pada sejumlah kasus, masing-masing didefinisikan oleh sekumpulan faktor yang sama. Yang keempat, menyesuaikan prediksi intuitif. Kahneman dan Tversky memberikan 5 prosedur penyesuaian secara sistematis sebagai berikut. Yang pertama, memilih kelompok perbandingan, mengukur distribusi kelompok perbandingan, menggabungkan estimasi intuitif, mengukur prediktabilitas peramalan analisis, dan yang terakhir menyesuaikan intuitif estimasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.